Perkembangan ilmu hadis dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa modern. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan ilmu hadis dari masa Rasulullah sampai masa modern, pertama-tama terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu ilmu hadis. Nah, jadi ilmu hadis adalah disiplin ilmu yang mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis, termasuk perawi, sanad, isi hadis, dan konteks lainnya. Perkembangan ilmu hadis dari masa Rasulullah sampai masa modern terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu masa Rasulullah. Prinsip-prinsip dalam ilmu hadis yang berkembang pada zaman Rasul hingga Khalifah Rasyidin seperti bersikap verifikatif, komunikatif, berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan riwayat, serta pemberlakuan sumpah dan persaksian adalah merupakan nilai-nilai dari benih munculnya disiplin ilmu hadis. Nah, pada masa Rasulullah, ilmu hadis berkembang menjadi beberapa periode. Periode yang pertama ialah periode periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisan. Pada masa Rasulullah, hadis belum mendapatkan perhatian yang serius seperti Al-Quran. Para sahabat yang memiliki tugas istimewa mencurahkan tenaga dan waktu mereka guna mengabdikan ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak demikian halnya dengan hadis. Pada masa Rasulullah, penulisan hadis belum dilakukan secara sistematis dan resmi. Hadis-hadis masih disampaikan secara lisan dan dicatat oleh para sahabat, tetapi tidak ada perintah khusus dari Rasul untuk membakukan hadis. Pada masa Nabi, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Larangan menulis hadis sendiri sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Pelarangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anha menulis dan mencatat dengan baik apa saja yang disabdakan oleh Nabi. Adapun catatan hadis yang beliau tulis tersebut, beliau beri nama dengan sebutan Al-Safah Al-Sadiqah. Demikian juga dengan sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anha. Beliau adalah sosok perawi hadis dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hingga berakhir hayat Rasulullah dan akhir kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, mulailah timbul dan tersebarlah sejumlah hadis-hadis palsu dari pikiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Periode yang kedua adalah periode menulis dan membakukan hadis secara resmi. Segala sesuatu yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh para ulama pada zaman Imam Al-Zuhri dikenal sebagai awal pengumpulan hadis ke dalam bentuk kitab secara resmi. Pada abad kedua sampai keempat Hijriah, setelah pengumpulan hadis rampung pada zaman Al-Zuhri, tibalah masa keemasan dalam upaya penyeleksi hadis-hadis Nabi diiringi dengan lahirnya disiplin ilmu hadis. Dalam penyaringan kitab yang bermuatan hadis-hadis dengan klasifikasi antara hadis sahih, hasan, dan dhaif, tersebar dengan segala bentuk dan tata cara penyusunannya. Periode yang ketiga adalah periode menyeleksi hadis. Memasuki awal abad ketiga Hijriyah, para ahli hadis menyeleksi, menyaring, dan menyisihkan hadis-hadis dari segala sesuatu yang berhubungan dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Kemudian, para ulama berusaha hanya membukukan hadis-hadis Rasulullah semata. Di antara kaum ulama tersebut yaitu Musa al-Abbas, Musaddad al-Bashri, Asad bin Musa bin Uaim bin Ham, Ahmad bin Hambal, dan lainnya. Mereka menyusun kitab-kitab musnad, salah satunya yang terkenal kitab musnad Ahmad bin Hambal. Periode yang terakhir adalah periode klasifikasi hadis. Jika pada abad pertama, kedua, dan ketiga bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami masa periwayatan, penulisan, dan penjaringan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, maka hadis yang telah disusun, dihimpun, dan dibubuhkan oleh ulama mutakaddimin, yaitu ulama abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriyah. Dilanjutkan dengan menyelidikkan, mengecek keabsahan kualitas hadis, mengkritisi sanad dan matan hadis oleh sejumlah
ulama mutakhir, yaitu ulama abad keempat Hijriyah dan seterusnya. Periode klasifikasi hadis merupakan tahapan penting dalam sejarah perkembangan ilmu hadis, di mana ulama berusaha memurnikan dan mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitasnya untuk memastikan keandalan dan keabsahannya. Nah, tahap perkembangan ilmu hadis selanjutnya yaitu pada abad kedua, tiga, dan keempat Hijriyah. Pada abad kedua Hijriyah, penulisan hadis mulai berkembang. Meskipun sebelumnya hadis lebih banyak dihafalkan dan diwariskan secara lisan. Pada abad ketiga, fokus ilmu hadis beralih dari sekedar pengumpulan hadis menjadi pemurnian dan penyempurnaan riwayat. Dan pada abad keempat, menandai puncak kodifikasi hadis dengan munculnya berbagai kitab hadis yang sudah terkodifikasi secara sistematis.